Berapa banyak dari kita sering berpikir bahwa tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu bagi kita, oh, rumah dambaan kita. Oh, yang kita pikirkan tentang tanah perjanjian itu adalah kenaikan pangkat dan gaji yang tinggi. Oh, kalau aku nanti sudah keluar dari perusahaan ini dan punya perusahaan sendiri, itu tanah perjanjianku. Seringkali yang menjadi tanah perjanjian kita itu nggak ada hubungannya sama Tuhan. Tahukah saudara bahwa tanah perjanjian itu bukan perkara hal-hal yang jasmani yang baru saya katakan tadi, tetapi tanah perjanjian itu adalah bayangan dari apa yang akan datang. Kalau saudara melihat bahwa bangsa Israel itu dikeluarkan dari perbudakan Mesir dan dibawa oleh Tuhan ke dalam sebuah perjalanan menuju tanah perjanjian, seperti kita semua yang dibelenggu oleh perbudakan dosa dan maut, dan kita dikeluarkan oleh karena kasih karunia Tuhan untuk dibawa ke tanah perjanjian kita, di mana kita bisa bersekutu kembali dalam hubungan yang sudah didamaikan di dalam Yesus Kristus dengan Allah Tritunggal, yang satu hari kita akan mengalaminya, yaitu langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru bukan berbicara tentang berkat jasmani saja, tetapi berbicara tentang hubungan yang sudah dipulihkan, yang memberikan ketentraman atau rest dalam hidup kita. Bukanlah janji Tuhan saja, tetapi kehadiran Tuhan itu sendirilah yang bisa memberikan saudara rest. Bukan berkatnya yang dapat memberikan saudara rest, tetapi kehadiran Sang Pemberi berkat itu. Seringkali yang kita pikir yang membedakan kita dengan orang dunia adalah pada saat kita ditolong Tuhan, pada saat kita sakit disembuhkan, pada saat kita mengalami jalan buntu mendapatkan terobosan. Tetapi tahukah saudara, melalui ayat ini kita bisa melihat apa? Yang membedakan kita dari dunia bukanlah berkat kelimpahan, kemenangan, dan mujizat, tetapi kehadiran Tuhan itu sendiri yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Biarlah saudara sadar bahwa yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli oleh uang, yang merupakan wujud kasih karunia Tuhan, adalah kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan dirinya bukan lagi melalui teofani, tetapi melalui inkarnasi. Bukan hanya perjanjian-perjanjian saja yang merupakan bayangan, tetapi melalui kehadiran yang nyata. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya yang kehilangan kemuliaan Allah, yang percaya kepadanya, menerima kembali kemuliaan itu. Bukan hanya sandang pangan papan, bukan hanya rest secara psikologi, tetapi zoe, hidupnya kembali didamaikan bersama dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. God of mercy, belas kasihannya, kemuliaannya tidak menghanguskan yang berdosa. Belas kasihan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan secara sempurna. Yang Tuhan inginkan bukan hanya menolong engkau, yang Tuhan inginkan bukan hanya menuntun engkau, yang Tuhan inginkan bukan hanya menunjukkan jalan bagimu, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bersekutu dengan engkau lagi. Hari ini kita dapat memanggil Dia Immanuel. God is with us.